Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Miss Manda dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Halo adik-adik, pada pertemuan kali ini Miss Manda akan menyampaikan materi untuk kelas 11 ya, yaitu tentang teks eksplanasi. Nah, kira-kira sudah pernah mendengar belum ya teks eksplanasi itu apa? Oke, baik. Mari kita simak. Teks eksplanasi dari segi pengertian ya. Jadi pengertian teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan tentang proses atau tahapan mengapa dan bagaimana terjadinya suatu fenomena atau peristiwa yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan juga budaya. Seperti itu. Nah, berarti contohnya apa ya? Misalnya nih ada teks tentang bagaimana tuh proses terjadinya tsunami. Nah, itu kan ada prosesnya ya, atau bagaimana proses terjadinya hujan. Itu juga ada prosesnya. Kalau proses itu kita tulis, nanti akan menghasilkan teks eksplanasi. Tidak hanya alam ya, sosial pun bisa. Misalnya nih sekarang sedang ada pandemi COVID-19. Bagaimana ya proses terjadinya pandemi COVID-19? Jika kita tuliskan, sudah akan menghasilkan teks eksplanasi. Begitu ya adik-adik ya. Yuk, ini selanjutnya adalah struktur teks eksplanasi. Struktur itu apa? Struktur adalah bagian-bagiannya ya. Jadi di dalam teks apapun itu pasti akan ada bagian-bagian teksnya. Kenapa toh kok kita belajar struktur teks? Tujuannya untuk mempermudah adik-adik ya. Jadi dalam membuat teks eksplanasi. Jadi biar nggak bingung nih, pertama mau nulis apa ya? Nah, jadi biar nggak bingung, kita kenali dulu nih bagian-bagian teks eksplanasi ada apa saja. Ada 3 ya. Jadi yang pertama namanya adalah pernyataan umum. Pernyataan umum itu apa? Dia adalah berisi penjelasan umum gitu ya. Penjelasan umum mengenai suatu topik atau peristiwa yang dibahas. Jadi dia itu nanti dikenalkan dulu ya. Misalnya hujan. Hujan itu apa? Hujan adalah salah satu fenomena alam yang, nah misalnya itu ada definisinya juga bisa gitu ya. Jadi selain kita kenalkan penjelasan umum, nah itu nanti biasanya juga berupa definisi. Kalau berupa definisi nanti akan ada penandanya ya, ada kata adalah atau kata merupakan. Lalu selanjutnya ada deretan penjelas. Nah, deretan penjelas di sini merupakan bagian penjelas gitu ya. Jadi disinilah inti dari teks eksplanasi. Kenapa? Karena nanti akan ada proses. Jadi nanti ada proses, sebabnya apa, akibatnya apa gitu ya. Jadi di situ nanti urutannya akan sebab akibat. Dan di bagian ini nanti akan muncul hubungan kausalitas dan juga hubungan temporal. Nah, kausalitas itu sebab akibat ya. Jadi nanti kita akan menemui sebab akibatnya, bagaimana konjungsi sebab, konjungsi akibat. Nanti kita akan bahas di bagian kebahasaan gitu ya. Temporal juga ada. Temporal itu urut ya, sesuai urutan waktu secara kronologis seperti itu. Nanti akan muncul juga konjungsi temporal, karena proses itu kan harus urut ya nak ya. Nggak mungkin prosesnya ngapain dulu baru dilompatin, nggak bisa gitu ya. Jadi memang harus urut. Lalu yang terakhir adalah bagian interpretasi ya. Interpretasi itu adalah bagian penutup. Nah, ini adalah bukan suatu keharusan, artinya boleh ada boleh tidak. Jadi apabila memang tidak menampilkan bagian interpretasi pun tidak jadi masalah, karena memang banyak teks eksplanasi yang tidak menampilkan bagian interpretasi seperti itu. Baik, selanjutnya sudah ya nak ya, struktur teks eksplanasi sudah kita paparkan. Ada 3 ya, diingat-ingat. Nah ini dia, selanjutnya Miss akan menampilkan salah satu contoh teks eksplanasi. Teks ini Miss ambilkan dari buku LKS, buku PR ya, buku Bahasa Indonesia terbitan Intan Pariwara ya. Ini Miss tampilkan di sini contohnya tentang gerhana bulan. Nah, di sini ada 4 paragraf ya nak ya. Ayo coba kita bareng-bareng nih
kita coba mana ya struktur teksnya ada apa saja. Paragraf 1, 2, 3, dan 4 masing-masing punya nama nggak ya? Namanya apa? Bagian apa gitu ya? Yuk coba kita bahas bersama-sama ya. Silahkan bisa dibaca dulu ya nak ya, bisa kita baca. Oke, nah jadi paragraf 1 di sini. Oke, di slide selanjutnya sudah disiapkan ya bahasannya. Jadi paragraf 1 itu merupakan bagian pernyataan umum gitu ya. Kenapa pernyataan umum? Karena ada kata merupakan. Kata merupakan itu merupakan salah satu ciri bahwa dia pernyataan umum, karena kata merupakan itu merupakan penanda adanya definisi gitu ya. Lalu untuk deretan penjelas itu ada di paragraf 2, 3, dan juga 4. Nah, jadi kebetulan di teks eksplanasi ini tidak terdapat interpretasi gitu ya. Jadi memang tadi sudah dikatakan bahwa interpretasi itu sifatnya tidak wajib ya, bisa ada bisa tidak. Seperti halnya di contoh teks yang barusan Miss tampilkan, itu dia tidak ada bagian interpretasi. Selanjutnya adalah, nah ini kita akan hal yang perlu kita ketahui ya nak ya, fakta dalam teks eksplanasi. Jadi di dalam teks eksplanasi pun ada faktanya ya. Kenapa fakta ya? Ya dong, karena kan kita proses terjadinya peristiwa alam ya, atau peristiwa sosial. Jadi yang kita sampaikan itu ya harus fakta, harus sesuai dengan bagaimana tuh proses seharusnya gitu ya. Jadi informasi yang benar sesuai kenyataan. Nah, lalu selanjutnya ada gagasan utama dalam teks eksplanasi. Nah, gagasan utama juga nanti kita bisa mencari ya nak ya. Gagasan utama itu nama lainnya ide pokok. Jadi gagasan utama itu inti informasi teks. Biasanya terdapat di kalimat utama. Nah, karena eksplanasi itu penjelas ya, kadang ada cuplikan terus penjelas. Jadi cari gagasan utamanya, kita tidak selalu mana kalimat utamanya gitu ya, karena semuanya satu paragraf itu kadang penjelas semua. Jadi kita simpulkan aja ya nak ya, oh ini proses terjadinya apa gitu ya. Jadi bisa dengan cara seperti itu gitu ya. Oke, lanjut kita ke kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi ada 4 ya. Ada 4 yang akan kita pelajari. Nah, apa saja? Yang pertama adalah istilah ilmiah. Istilah ilmiah itu apa? Kata yang memiliki makna yang berkaitan dengan bidang tertentu. Jadi misalnya ada kata menyublim, evaporasi, erupsi, dan lain-lain gitu ya. Jadi dia itu kata-kata yang memang muncul pada proses tertentu gitu ya. Kalau kita tidak bahas proses tersebut, tidak akan menggunakan kata istilah ilmiah itu gitu ya. Jadi ini memang sangat spesifik pada bidang tertentu sesuai dengan eksplanasi yang kita jelaskan. Lalu kalimat pasif ya, kalimat pasif itu kalimat yang predikatnya berawalan di atau ter. Nah, oke, nanti ini akan ada contohnya ya di slide selanjutnya. Aktif dan pasif ya, kita belajar pasif otomatis harus tahu bentuk aktifnya seperti apa. Lalu yang ketiga itu ada verba material dan juga verba mental. Nah, apa ini ya? Oke, verba material itu verba itu apa sih nak? Verba itu kata kerja. Kata kerja itu ya berarti mewakili aktivitas gitu ya. Jadi kalau material itu kata kerja atau verba yang maknanya itu berkaitan dengan aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik itu artinya bisa kita lihat gitu ya, seperti berjalan, berlari. Nah, seperti itu ya. Untuk contohnya setelah slide ini akan ditampilkan. Lalu untuk verba mental adalah verba yang maknanya berkaitan dengan aktivitas perasaan atau pikiran gitu ya. Jadi memang kalau mental itu berkaitan dengan perasaan pikiran, artinya aktivitas yang melakukan itu adalah perasaan hati kita ataupun pikiran. Contoh misalnya ada kata memikirkan, terus merasakan gitu ya, mengkhawatirkan. Nah, itu kan aktivitas tapi tidak terlihat ya, karena yang bekerja itu adalah pikiran dan juga perasaan kita. Baik, selanjutnya adalah konjungsi kausalitas dan temporal. Tadi sudah Miss singgung ya di bagian struktur. Kausalitas itu sebab akibat. Ini ada beberapa contoh, ada karena, sebab, dan juga sehingga. Lalu ada juga konjungsi temporal. Temporal itu konjungsi yang menyatakan waktu. Ada ketika, saat, setelah, sebelum, sesudah gitu ya. Lalu kemudian itu semuanya adalah konjungsi temporal atau sebagai penanda waktu. Baik, seperti itu ya nak ya. Lanjut kita ke verba material dan verba mental. Ini contohnya tadi ya, material itu yang bisa kita lihat seperti
melempar, berjalan, berlari, merangkak, memindahkan, dan lain sebagainya. Ini hanya beberapa contoh. Pokoknya nanti gak usah bingung kalau ada kata kerja yang itu aktivitas bisa kita lihat masuknya ke material. Sedangkan aktivitas yang tidak bisa kita lihat artinya yang melakukan adalah pikiran kita atau perasaan kita masuknya ke verba mental. Merasakan, merindukan, mengkhawatirkan. Nah, itu kan berkaitan dengan perasaan ya. Memikirkan, berpikir, itu juga berkaitan dengan pikiran seperti itu. Oke? Lalu yang terakhir, ini ada contohnya ya untuk kalimat aktif dan juga kalimat pasif begitu ya. Kalimat aktif dan juga kalimat pasif itu apa? Tadi kan sudah disampaikan kalau pasif itu berawalan ji atau ter gitu ya. Nah, jadi di sini di sebelah kanan itu adalah contoh kalimat pasif. Mie goreng dimasak oleh ibu. Nah, ini ada predikat. Predikat itu yang dilakukan gitu ya. Ini berawalan ji gitu ya. Adik tertidur. Nah, ini ter. Beda halnya dengan aktif. Kalau aktif itu me dan ber. Nah, ini ibu memasak mie goreng. Nah, perlu diingat ya nak ya, kalau bentuk aktif me itu ada yang bisa diubah menjadi kalimat pasif menjadi seperti ini. Caranya dengan cara me diubah menjadi ji, lalu posisinya ditukar gitu ya. Ibu memasak mie goreng dimasak oleh ibu. Nah, seperti itu. Dan lain sebagainya. Tapi kalau ber itu tidak bisa dirubah jadi ter ya, tidak bisa ya. Jadi yang bisa diubah dari aktif ke pasif itu hanyalah me ke ji. Seperti itu. Ini adalah contohnya. Begitu ya nak ya. Oke. Sudah disampaikan semua untuk materi teks eksplanasi ini. Terima kasih ya untuk video kali ini. Miss akhiri dulu ya nak ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bisa membantu kalian dalam belajar bahasa Indonesia khususnya teks eksplanasi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.